Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan coba untuk mereview sebuah perkampungan atau lokasi yang berada di pedesaan yang tidak jauh juga dari wilayah-wilayah atau lokasi pinggir kota. Namun ini saya akan coba untuk mereviewnya di pedesaan yang agak sedikit dalam atau agak sedikit pelosok yang tidak jauh dari persawahan juga. Ya, untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Semoga ini nanti ada manfaatnya khususnya buat sahabat-sahabat yang rindu tanah air atau rindu kampung halaman. Setidaknya ini semoga nanti bisa mengobati sedikit rasa rindu sahabat-sahabat yang sekarang berada di perantauan. Ya, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Saya akan melewati persawahan ini dulu. Dan seperti yang kita saksikan bersama-sama kali ini adalah warung yang berada di bawah pohon beringin yang kemarin kita saksikan bersama-sama masih berdiri kokoh, tapi kali ini warungnya sepertinya dibongkar, teman-teman. Nggak tahu kenapa kok dibongkar. Yang jelas untuk video kali ini yang kita saksikan bersama-sama, warung ini sekarang sudah dibongkar dan tidak menjadi warung lagi. Nah, ini kalau dari sini kira-kira gangnya untuk memasukinya sekitar kurang lebih berapa ya, 200 meteran. Setelah itu masuk ke sana terus sampai sekitar kurang lebih 500 meter, terus berbelok lagi sekitar kurang lebih 300 meteran. Lumayan agak sedikit jauh untuk berjalan kaki menuju ke arah makamnya ini ya. Karena ini kebetulan saya sekaligus menikmati suasana indahnya alam sekitar, segarnya udara pedesaan, yang mana pedesaan ini meskipun ada pintasan jalan raya di sini, tapi ini tidak terlalu ke arah luar, maksudnya tidak terlalu mendekati ke perkotaan, begitu maksudnya. Sawahnya cukup luas sekali di sekitar sini, dan saya akan terus menuju ke sana. Ya, dan pas berada tepat di depan rumah ini, di seberang jalan ini, jalur ini gangnya menuju ke sana. Meskipun ini di musim kemarau, tapi tidak terlalu panas, teman-teman, dikarenakan ini agak sedikit ada mendung. Meskipun di musim kemarau mendung tipis, ditambah lagi dengan hawa atau udara yang masih asri di pedesaan. Nah, di sini kalau kita saksikan bersama-sama, di sini ada sebuah sumur yang lumayan tua. Ya. Ini kelihatan jelas sekali, di situ hanya ada tumpukan batu-batu andesit yang bentuknya masih utuh, tidak dibelah. Ini jelas sekali ya. Airnya pun juga lumayan bersih, jernih. Namanya saja air sumber, apalagi sumbernya ini yang berada di lokasi area tengah persawahan dekat perkampungan. Tentunya sumbernya pun, airnya pun juga masih jernih dan segar, teman-teman. Memang banyak sekali sumur-sumur yang sengaja dibuat di pinggir persawahan, ada juga yang di tengah persawahan, itu sengaja untuk antisipasi menanggulangi pada saat kemarau panjang. Karena pada saat kemarau panjang, sungai itu biasanya agak surut, teman-teman, dan susah air, sehingga sengaja dibangun sumur yang berada di dekat-dekat sawah atau di tengah persawahan juga, gitu. Terus kalau menuju ke sana, ini adalah perkampungan yang banyak dihuni rumah-rumah warga. Tapi kalau saya lewat ke situ nanti khawatirnya saya akan kesasar dan tidak tahu arahnya, karena ini gangnya banyak sekali, gang-gang kecil yang memasukinya. Saya sendiri juga tidak tahu, kurang paham. Kalau lewat sini saya akan coba untuk menerabas, untuk mengambil jalur pintas melewati sawah ini. Mudah-mudahan bisa kalau lurus ke sana. Ternyata di sebelah sini ini ditanami itu ya, kacang tanah. Ya, ditanami kacang tanah. Yang lain-lainnya ditanami jagung. Setelah padi dan cabai, tapi sebagian juga ada yang masih menanam cabai. Saya akan melewati jalur sini.
Ini kalau ke sana bisa enggak ya? Coba saya akan terus menuju ke sana. Karena ini saya sendiri juga belum hafal. Baru kali ini saya menginjakkan kaki saya ke sawah ini, ke lokasi persawahan yang ini. Kalau yang di sebelah sana sudah, teman-teman. Tinggal yang lokasi sebelah sini saya belum pernah. Sehingga saya akan menjelajah ke lokasi-lokasi ini untuk mereview suasana persawahan yang tidak jauh dari perkampungan juga. Kalau ke sini ini kayaknya buntu ya. Lebih buntu kalau ke sini. Kalau ke sana mungkin saya akan putar balik ya menuju ke sana. Semoga kalau lewat sini bisa, mudah-mudahan begitu. Sampai sedikit loncat-loncat ini. Naik turun. Bisa sih lewat sini, tapi masuknya ke area perkampungan. Oh ya, bisa kalau lewat sini. Tapi agak lumayan jauh juga. Bisa tapi menyeberangi, oh ya, menyeberangi sungai ini bisa. Sekarang sungainya pun juga tidak ada airnya, harus meloncat ini. Bismillah. Nah, saya sudah memasuki wilayah perkampungan yang dipadati oleh rumah-rumah warga, dan saya akan coba untuk menuju ke sana. Di situ juga ada seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaiannya. Sepi sekali di siang hari ini. Sebagian masyarakat memang kalau siang hari aktivitasnya ada yang sebagian ke alas, ke sawah, masih ke pasar juga, dan lain sebagainya. Oh, ini agak sedikit naik ini jalurnya. Oh ya, menuju ke sana. Ini kalau ke arah sana, ini tembusannya dari jalur tadi yang pertama kali saya memasuki area persawahan ini. Meskipun di sini rumahnya padat, tapi sebagian lahannya juga masih luas-luas, teman-teman. Lahan yang bisa untuk dijadikan mendirikan rumah atau bangunan-bangunan lain itu masih mendukung di sini. Nggak tahu kalau masuk gang sana. Oh, gang sana itu juga ada tembusannya sepertinya ya. Coba saya akan memasuki sejenak ke sana untuk kita saksikan bersama-sama suasana pedesaan yang tidak jauh dari lokasi pinggiran kota. Oh, ini tembusannya ke jalur sini. Pak. Nah, ini saya sudah berada di Makam Ngapak Plumbon Lor. Nggak tahu kenapa ini dinamakan Makam Ngapak. Saya sendiri juga belum paham, tidak tahu karena saya bukan masyarakat sini. Apalagi di lokasi sini tidak ada orang yang saya jumpai untuk saya tanya-tanyai kenapa ini dinamakan Makam Ngapak gitu. Atau mungkin dusunnya atau apa, saya sendiri juga tidak tahu. Dan saya akan coba untuk mendekatinya.
Ya, saya lupa, mohon maaf. Tadi belum saya katakan saya berada di mana. Tepatnya saya sekarang ini berada di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, di Desa Plumbon Lor. Itu. Nah, itu adalah makamnya, makam umumnya. Cukup asri, cukup bersih, dan sangat terawat sekali. Ini kelihatan dari kebersihannya, cukup terawat sekali. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kelihatan jelas sekali ya. Di sana juga ada berbagai macam jenis kijingan, yaitu dari kijingan lawas yang usianya mungkin sudah mencapai ratusan tahun juga. Seperti halnya yang di depan saya ini, saya zoom ya. Karena untuk mendekatinya saya nggak enak nanti kalau dilihat orang dikira ngapa-ngapain, sehingga saya zoom saja. Seperti halnya yang ini. Nah, ini perkiraan prediksi saya, kalau tidak salah kurang lebih sekitar ratusan tahun sudah mencapai begitu kisaran umurnya. Itu hanya prediksi saja ya, perkiraan saja. Oke, saya akan mencoba untuk mereview di lokasi sekitar sini juga, dan saya akan menuju ke sana. Sepertinya kalau ke sana ini lebih rimbun, banyak sekali pohon-pohonnya. Ini memasuki area alas atau apa, saya sendiri juga belum paham teman-teman. Sepertinya hanya perkebunan. Kalau tidak salah, seingat saya dulu juga pernah lewat sini. Kalau tidak salah ini perkebunan. Ya betul, perkebunan hanya saja kalau dilihat dari agak sedikit jauh, sekitar kurang lebih 50 meter atau sampai 100 meter, terkesan seperti alas. Di sana juga ada suara diesel yang menggema. Nggak tahu sedang mendesel apa ya. Ini jalurnya naik turun mulai dari sini. Oh, di sini ada garasi bis. Ya, garasi bis di situ, bis pariwisata. Ada 2 bisnya di situ. Ternyata ada garasi di lokasi yang cukup dalam ini, maksudnya yang agak lebih terpencil, agak lebih dalam lokasinya ke sebuah dusun-dusun atau pedesaan di sini. Nah, ini kalau semakin ke sana, ini semakin memasuki ke pelosok teman-teman. Maka saya akan review sejenak di sana. Semakin ke pelosok, semakin sepi, semakin asri, dan semakin segar hawanya. Ya, ini rumahnya pada tutupan karena masih sepi di siang hari ini. Kalau nanti saya semakin ke sana, tidak terasa saya akan menempuh jarak yang sekiranya agak sedikit jauh ya, dikarenakan ini saya berjalan kaki. Kecuali kalau pas memakai kendaraan itu berbeda lagi. Kalau memakai kendaraan rasanya dekat, tapi karena ini berjalan kaki rasanya cukup jauh. Ini di lokasi sini ini kok cukup enak sekali ya lokasinya. Cukup enak sekali. Ini masih lokasi tempatnya rumah tadi atau bukan? Sepertinya begitu. Masih lokasi tanah rumah ini, bagian dari rumah ini. Oh, sepertinya bukan teman-teman. Ini beda rumah, karena yang di belakang rumah itu tadi, nah, belakang rumah itu ada rumah lagi satu yang mana rumah ini juga sepi, penghuninya mungkin masih beraktivitas di luar rumah. Ya, gitu. Biasanya ke sawah juga. Kedengaran dari sini, di sana ada aliran sungai. Aliran air yang lumayan deras, berarti di sini adalah sungai. Jalurnya kemana saya sendiri juga kurang paham. Wah, ternyata di sini cukup enak sekali di sini. Wah, luar biasa. Saya tidak sengaja menemukan ini, menemukan lokasi ini. Saya baru kali ini ke sini. Masya Allah, mantap sekali. Ini kolam yang berbeda dengan kolam-kolam pada umumnya di zaman sekarang.
cukup indah sekali, cukup alami dan asri, sangat alami sekali. Hanya terbuat dari tumpukan batu ini teman-teman. Ini nggak tahu ini buat nyuci, buat mandi, atau buat melihara ikan. Saya sendiri juga kurang paham. Yang saya tahu ini cukup indah sekali, cukup alami sekali. Apalagi ada saluran pancuran air yang diambil dari sana. Coba saya zoom sebentar ya. Nah, ini. Dari sana itu ada sungai kecil yang mengalir, terus dimanfaatkan, dialirkan ke sini dengan pipa ya, pipa paralon. Ya, cukup jelas sekali. Coba saya akan melihatnya di bagian sini. Ini untuk melewatinya pun, jalurnya pun ini juga hanya ditatai dengan batu alami, batu andesit yang masih dalam bentuk aslinya. Nah, ini kelihatan jelas sekali ya. Wow, cukup sejuk sekali udaranya, cukup enak sekali hawanya juga. Apalagi ditambah dengan angin sepoi-sepoi, semakin segar hawanya. Batunya banyak sekali, besar-besar. Selain itu airnya juga cukup jernih sekali. Masya Allah, di sana ternyata cukup indah sekali teman-teman. Inilah pemandangan alam yang tertata secara alami, bukan sengaja ditata oleh tangan manusia, melainkan tertata secara alami. Memang aslinya begini, hanya saja ini dialiri air sungai, karena ini memang sungai ya. Ini agak beribetan saya berbicaranya, dikarenakan saya juga harus fokus ke batu-batu yang saya injak. Jangan sampai saya terpeleset atau tergelincir begitu. Airnya juga cukup jernih sekali teman-teman. Ini sepertinya ada jalur naik ke sana, tapi sebelumnya saya akan mereview sejenak di bagian batu-batu yang besar ini, batu-batu raksasa. Ya, saya coba akan mengikuti arah sini. Semoga nanti saya nggak terlalu jauh, sehingga agar saya tidak sampai kesasar teman-teman. Oh, ini ternyata arahnya ke perkebunan. Ya, ke perkebunan. Sementara saya sendiri juga, ya Allah, ada apa tadi? Saya hanya takut ular. Begitu saja teman-teman. Sebenarnya hanya takut ular, karena itu cukup beresiko sekali. Bismillah. Wah, itu apa itu? Masuk ke sungai. Ini sepertinya juga sering dilewati ini ya, sepertinya, karena ada bekasnya di sini. Tapi ini ada aliran air yang sedikit meluber ke sini. Mungkin luberan dari air sungai atau apa ya? Oh iya teman-teman, ini luberan dari air sungai, Sungai Lawas, Sungai Kuno. Ini termasuk kategori sungai lawas teman-teman, karena kalau kita lihat di sini, ini sudah nyata-nyata jelas sekali bahwasanya di bagian dampingannya ini, pinggirnya ini hanya ditatai dengan batu-batu andesit yang masih utuh, tidak terbelah-belah begitu. Ya, sangat jelas sekali kalau ini adalah Sungai Kuno. Mungkin perkiraan kalau tidak salah, ini di era zaman Kerajaan Mataram. Kalau tidak salah ya, ini hanya perkiraan prediksi saya saja. Kalaupun salah, saya mohon maaf. Karena saya memprediksinya dari tekstur pembangunannya, ini terbuat dari batu andesit yang masih utuh semua, hanya ditata, tidak ada perangkat semen dan lain sebagainya, begitu. Coba kalau kita telusuri ke sana, kita lihat bersama-sama. Ya, ini dari situ mulai jalan tadi, jalan yang kita saksikan bersama-sama, di sana kan itu ada jalan. Nah, sampai ke sini hanya ditata dengan batu andesit yang masih utuh, kelihatan jelas sekali. Nah, ini adalah Sungai Lawas atau Sungai Kuno yang mana masih terawat sampai sekarang. Hanya saja yang bagian saya injak ini bangunan di era sekarang teman-teman.
Mungkin ini juga usianya yang dibangun ini masih mencapai usia puluhan tahun saja, belum sampai ratusan tahun. Kalau ini sepertinya sudah pasti mencapai umur yang cukup lama sekali, yaitu ratusan tahun. Ini kalau ke sana terus, semoga saya tidak sampai kesasar ya. Menyusuri sungai kuno yang masih terawat rapi, lestari, dan juga ada peninggalan-peninggalan seperti halnya kolam. Karena kenapa saya mengatakan peninggalan? Karena kalau saya lihat tadi di kolam yang terlihat asri tadi, itu sepertinya memang peninggalan orang zaman dahulu, karena kelihatan jelas sekali. Di situ juga tertata dengan bangunan yang terbuat dari batu andesit yang masih utuh. Begitupun juga di bagian sini. Ini sepertinya juga bekas kolam, hanya saja ini sudah agak banyak tanahnya ya, dan ada batu yang cukup besar sekali pas berada di tengah kolam ini. Nah, itu kelihatan ada aliran air dari sungai yang merembes ke sini, melewati celah-celah sehingga mengalir ke sana. Di antara kedua sungai, kanan kiri saya ini sungai teman-teman. Gitu. Nah, ini juga kelihatan jelas sekali. Kalau ini saya tidak bisa memprediksikannya, ini bangunan lawas atau tidak. Yang jelas ini sepertinya untuk kolam ikan ya. Ya. Baik, langsung saja kita akan ke sana terus. Nah, itu ada adik-adik yang sedang beraktivitas di sungai ini, nggak tahu ini memancing atau apa. Coba saya tanya-tanya. Dek, mancing, Dek? Oh, nggih. Iki sungai lawas, Dek ya? Sungai lawas ke zaman Mbah Buyute saman biyen. Oh, nggih. Ke zaman kerajaan apa durung, Dek? Oh, sing jelas sungai kuno, Dek nggih. Oh, ya ini ada temannya juga ini sedang memancing, nggih, video, Dek. Tak lebokno YouTube gelem, Dek? Oh, purun. Nggih. Sedek kok kepingin aku, Dek. Kok apik, Dek? Tolong. Amit ya, Dek, nggih. Nggih. Gak apa-apa sama ning kono ae, gak apa. Oh, gak apa, dilut tok, Dek, dilut. Wah, ini cukup asri sekali. Batunya pun juga cukup besar-besar. Ya. Bikin YouTube. Namanya apa, Pak? Surya Timur 2. Ya, ini adik siapa namanya? Aska. Adik Aska. Terus ini adik siapa namanya? Freda. Freda. Faida. Freda. Freda. Nggih. Oh, adik Freda sama adik Aska. Nah, sering mancing ke sini, Dek? Iya. Oh, sering. Dapatnya banyak apa? Jarang dapat? Banyak. Oh, banyak. Tapi kecil-kecil ya ikannya? Iya. Oh, iya, iya. Oh ya, Dek, ini desanya namanya desa apa, Dek? Desa Kemiri. Desa Kemiri. Oh, tadi saya dari desa Plumbon, Dek. Sekarang berjalan ke sini nggak sengaja sampai ke desa Kemiri. Berarti lumayan jauh ini berjalan kaki. Ya, Dek, nggih. Matur suwun, Dek, nggih. Terima kasih. Nah, ini kalau ke sana, ini menuju ke jalan teman-teman. Kebetulan posisi saya sekarang saya berada di kebun yang saya injak saat ini di belakang rumah warga. Dan saya akan segera mencari jalur keluar dari sini karena saya juga agak sedikit kebingungan di sini daripada nanti kesasar-sasar dan tidak tahu arahnya. Lebih baik saya segera untuk mencari jalur untuk keluar di lokasi sini. Nah, ya, barusan kalau saya lurus ke sana itu tidak menemukan jalur yang arahnya lebih dekat dari arah saya tadi, sehingga saya putar balik untuk menuju ke sini. Saya coba untuk lewat sini, mudah-mudahan jalurnya ada tembusannya ke arah yang tadi saya memasuki, yang ada memasuki wilayah
apa itu makam ngapak tadi. Ada nenek-nenek, Mbah. Nah, ini kalau ke sana lurus terus saya juga khawatir nanti salah jalur lagi. Karena banyak sekali gangnya, apalagi ini lokasinya sangat pelosok sekali. Lebih pelosok dibanding yang awal saya tadi memasuki lokasi ini sebelum ke makam ngapak. Mudah-mudahan ini ada tembusannya ke makam ngapak tadi yang berada di Desa Plumbon Lor. Berada di Desa Plumbon Lor yang berada di Kabupaten Sleman, Kecamatan Tempel. Sepertinya ke sini teman-teman ya, karena di sana itu ada garasi bus tadi. Kalau saya lihat dari sini, mudah-mudahan tembusannya ke sini. Hanya saja kalau tadi saya pas berada di depannya, posisinya sekarang saya agak ke samping. Agak sedikit membingungkan ini. Maklum, karena bukan masyarakat sini, wajar kalau bingung, apalagi ini banyak gangnya di pelosok juga. Iya betul. Teman-teman, saya akan balik ke arah tadi pertama kali saya masuk agar saya tidak kebingungan. Dan saya sudah mendekati juga dengan makam ngapak tadi yang berada di Desa Plumbon Lor. Barusan tadi saya sudah memasuki desa lain yang katanya adik-adik tadi mengatakan bahwa itu sudah memasuki Desa Kemiri. Sedangkan saya sekarang ini kembali ke Desa Plumbon Lor yang berada di Kabupaten Sleman, Kecamatan Tempel, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada hikmah atau ada manfaat yang bisa kita petik di video sederhana saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.